Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester K1. Kali ini kita akan meneruskan materi kita bab yang kedua, yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Baik, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kalian ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kalian perhatikan dulu ini kompetensi dasar ya, Pak Guru bacakan yang 3.2 ini ya, KD pengetahuan, yaitu menganalisis isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ya, ayat 1-10 dan juga Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 ya. Nanti kita akan membahas Al-Quran surat Asy-Syams dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, dan juga nanti kita akan membahas mengenai hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke. Baik, anak-anak semuanya, kalian perhatikan lagi. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-10 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Aktivitas nanti insya Allah kita akan bersama-sama ya membaca, menghafal, untuk berdiskusi. Nanti kita juga bisa ya kemudian tanya jawab, analisis dan penugasan. Oke. Ini keterampilan yang diharapkan tercapai pada pembelajaran kali ini. Ada religius, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berliterasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kalian amati dulu gambar berikut ini. Oke, sudah anak-anak, kalian amati gambar ini ya. Nah, setelah kalian tadi mengamati gambar ya, silakan kalian buat beberapa pertanyaan. Di antaranya ini, apa isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-10? Baik. Pembahasan yang pertama adalah isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Mari kita baca terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد khaba man dassaha, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini adalah Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Ada 7 fenomena alam yang menakjubkan ya, yang digambarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syams. Yang pertama adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setengah setelah munculnya.
yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Oke ya, ini adalah Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1, wasyamsi waduha waduhaha. Allah bersumpah ya dengan matahari dan siangnya. Oke ya, luar biasa sekali Allah menciptakan matahari dengan berbagai manfaat yang sangat besar untuk manusia. Kemudian dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Ya, ini rembulan. Ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Terlihat indah pada malam hari dan tentu memiliki fungsi yang besar bagi kehidupan manusia. Dan siang apabila menampakannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahaya dan sinarnya dan menyikap kegelapan. Ya, kehidupan ini ada siang, ada malam. Ini merupakan sunatullah yang sungguh luar biasa, memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat, dan masih banyak misteri yang lainnya tentu. Kemudian dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Ini luar biasa ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan langit, bumi, ada siang, ada malam dengan begitu sempurna. Dan bumi ya, serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan sehingga memperluasnya, memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Luar biasa sekali ya. Wal ardi wa ma tuhaha. Nah, ini bumi serta penghamparannya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, wa nafsi wa ma sawaha, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukannya. Yang kedua adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian perhatikan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang pertama, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya ya. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini. Kemudian sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan
dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat merugi orang-orang yang memendam kesucian jiwanya. Artinya mengotori jiwa dengan berbagai tindakan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh merugi siapa yang memendamnya. Baik, itu adalah kandungan Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan memetik hikmahnya ya dari kandungan Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita akan lanjut pada isi kandungan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190. Kalian perhatikan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal ya. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190. Baik, kalian perhatikan isi kandungan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu, benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Ya, jadi ini adalah kandungan Al-Qur'an surat Al Imran ayat 190, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi serta adanya siang dan malam ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir tentunya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Al Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pergantian malam dan siang ini semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu Al-Qur'an surat Al Imran ayat 190. Sekarang yang ketiga adalah isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, rahmat Allah melebihi murkanya. Kalian perhatikan. Mari kita baca bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, yang artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di atas ars. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Kalian perhatikan, hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya
dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Ya, jadi rahmat Allah ini amatlah luas. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita hari ini ya. Nah, untuk menyempurnakan kegiatan pelajaran hari ini agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal-soal berikut ya. Kalian baca, kalian catat, kalian kerjakan. Oke, ada 5 soal. Insyaallah ketika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalian akan menjadi semakin paham apa yang telah kita pelajari. Dan yang lebih penting adalah silakan kalian amalkan ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat kekuasaan Allah yang begitu luas, kita tidak boleh menyombongkan diri ya, karena kita tidak ada apa-apanya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak patut menjadi orang yang sombong. Oke. Baik anak-anak, sudah selesai ya mencatatnya. Nanti kalau belum, kalian bisa hentikan dulu videonya, kalian kerjakan dengan baik, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Demikian tadi pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian materi Pak Guru ada kekurangan, kehilafan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.